Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang kembali di pendalaman ajaran pada kali ini bersama dengan saya Hendy. Kali ini kita akan bersama-sama membahas suatu tema yang berjudul Anonymous Christian atau jemaat Kristen atau umat Kristen yang anonimus gitu ya. Nah, hari ini saya tentunya tidak sendirian, saya bersama dengan Pendeta Riki Avianto atau kita sebut Kak Riki. Shalom Kak Riki. Shalom Hendy, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Gimana, sehat? Puji Tuhan sehat. Jasmani, rohani sehat Jasmani, ya? rohani, Puji fisik, Tuhan. mental, iman. Puji Tuhan, lengkap ya. Oke, sebelum kita mulai ya Kak ya, mari kita berdoa untuk minta Roh Kudus untuk memimpin kita pada pendalaman ajaran pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini dan boleh mengikuti pendalaman ajaran pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, menuntun kami supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau katakan, Engkau mau sampaikan kepada kami pada hari ini dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Jadi Kak, hari ini kita akan bahas ya, sesuai yang tadi saya sudah sampaikan, Anonymous Christian atau jemaat Kristen yang anonimus gitu ya. Anonim. Christian ini bukan nama orang kan ya? Nama orang, bukan. Anonymous Christian gitu bukan ya? Bukan. Jadi kalau bahasa Indonesianya sebenarnya kan orang Kristen yang anonim gitu. Anonim juga bahasa Indonesia ya. Artinya apa tapi maksudnya? Artinya tidak tanpa identitas. Tanpa identitas. Tanpa identitas, tanpa status kan, kalau sesuatu yang tanpa identitas, tanpa status kan disebutnya anonim. Anonim. Oke. Jadi jemaat atau umat Kristen yang tidak memiliki identitas. Iya. Atau tidak dikenal mungkin bahkan ya. Nanti kita coba lihat ya, maksudnya secara lebih dalam dia yang kita maksud dengan orang Kristen yang anonim ini kayak apa gitu. Iya. Dan mungkin boleh di-sharingkan dulu Kak, latar belakangnya gimana sih, apa sih Anonymous Christian ini, atau bahkan mungkin boleh disebutkan sedikit apakah kita juga punya ya kan jemaat-jemaat umat Tuhan yang ada di gereja ini anonimus juga. Atau mungkin kita ternyata anonimus. Nah, atau ternyata kita sendiri yang anonimus. Nah, iya. Gimana Kak? Jadi gini, Bapak Ibu, saudara-saudari, Hendy juga terima kasih sudah diantar kita sampai di percakapan tentang orang Kristen yang anonim. Nah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ini informal, istilah yang informal. Jadi sejauh saya mencoba menggali bahan tentang Anonymous Christian, ini bukan istilah formal yang memang dipakai, tapi memang dikenal, ada sebutan orang-orang yang dianggap anonim itu gitu ya, anggota jemaat atau bahkan atau juga simpatisan yang dinilai sebagai yang anonim. Jadi kalau kita merujuk sama istilah Anonymous Christian ini sebenarnya dari zaman lama banget gitu. Tapi waktu itu yang mencetuskan istilah ini adalah Karl Rahner namanya. Karl Rahner itu bicara tentang keselamatan, Hen. Jadi tidak spesifik bicara tentang keanggotaan. Nah, yang kali ini yang kita bahas ini adalah tentang kondisi anggota ya, keanggotaan. Jadi kita di topik yang lain mungkin nanti kita coba cari untuk bisa punya kesempatan untuk membahas Anonymous Christian dari sudut pandang keselamatan. Yang kali ini sebetulnya adalah sudut pandang tentang keanggotaan gitu. Kenapa kita bicara ini? Karena sebenarnya sudah menjadi sebuah fenomena. Jadi kan kalau untuk jadi fenomena biasanya dianggap persoalan dulu kan. Lalu kemudian dia makin lama makin umum terjadi ya, tidak dianggap sebagai sebuah masalah yang besar sehingga dianggapnya fenomena umum dilakukan oleh orang-orang gitu. Ini kita tidak hanya bicara soal GKI, Hen. Tapi bicara gereja secara luas secara ya, dengan nama-nama sinode atau gereja kita masing-masing. Maka akan mudah ditemukan orang-orang Kristen yang disebut anonim itu. Pasti jadi ada gitu ya. Pasti ada. Nah, ciri-cirinya ini orang-orang yang nggak mau punya hubungan tertentu dengan gereja yang menjadi tempat dia
beribadah. Oke. Di di satu sisi atau dengan bahasa lain kita nyebutnya ini orang-orang yang pengen punya hubungan sama Tuhan, makanya dia beribadah. Tapi kalau bisa nggak usah punya hubungan sama orang-orang lain yang Ya, ada di oke. komunitas itu, di persekutuan itu atau di gereja itu. Jadi enggan berelasi, dia ogah untuk punya relasi yang dalam, lalu juga ada yang menunjukkannya dengan tidak tertarik untuk melayani atau bahkan terlibat dalam kehidupan persekutuan gereja yang lebih dalam gitu. Jadi yang menjadi fokusnya adalah tentang aku dan Tuhan gitu, bukan aku dan sesama. Jadi kalau dibilang benar apa salah ya gitu kan. Maka itu disebut fenomena karena pada satu sisi bisa jadi sesuatu yang benar. Karena orang gereja pasti ketemu Tuhan dong kan Ya, gitu ya. betul. Berjumpa, berkomunikasi dengan Tuhan, tapi di sisi yang lain sebetulnya semestinya mesti ada perjumpaan juga dengan sesama. Nah, mereka yang anonim biasanya ngomongnya oh ya udah kan aku tahu misalnya yang pakai baju kotak-kotak ini namanya Hendy, ya udah gitu. Itu sudah berjumpa kan Sebatas gitu itu. ya. Padahal kalau kita menggumuli tentang persekutuan dalam gereja, ini akan jauh lebih dalam lagi. Jadi sebetulnya topik ini akan mengkritisi tentang dua hal, Hen. Oke. Yang pertama, kebiasaan gereja yang menganggap bahwa orang Kristen anonim itu nggak masalah, ya nggak apa-apa, mereka ada di tengah-tengah kita, tapi juga tidak merenungkannya sebagai bagian dari karya pelayanan di tengah gereja gitu. Karena biasanya emang nggak memberi dampak apa-apa kan, orang yang datang dampak signifikannya di angka kuantitatif kan, gitu. Tapi secara kualitas kita nggak pernah tahu. Nah, mereka yang tidak resah soal itu biasanya akan ngerasa bahwa oh ya udah nggak apa-apa, emang pasti ada kok anonim gitu dan ya udah selesai di situ. Ya. Tapi juga mengkritisi gereja yang ternyata dia juga ya biasa aja gitu ketika ada anonimus ini, ada orang-orang yang anonim, tidak berusaha untuk didekati, untuk di reach out, untuk dijangkau, untuk diajak mengenal tentang persekutuan gerejanya gitu. Jadi ini yang menjadi kerinduan kita sebetulnya, bahwa lewat topik ini kita makin sadar bahwa kehadiran kita sebetulnya tidak dibuat menjadi anonim gitu. Tapi memang ada maknanya. Kan kalau anonim tuh tanpa makna, tanpa nama, tanpa identitas, tapi sebenarnya kita tuh punya identitas, punya nama, punya arti di tengah kehidupan berjemaat. Iya. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa kebiasaan gereja, mungkin lebih tepatnya karena merasa mereka ini kok nyebutnya mereka itu kayak gimana ya? Cuman kayak mungkin kita ini yang mungkin termasuk dalam Anonymous Christian ini merasa tidak ada kontribusi positif maupun negatifnya, artinya tidak merugikan atau tidak atau juga tidak ada kontribusi secara langsung gitu ya. Makanya gereja itu menganggap ini bukan suatu masalah gitu ya. Dan ya mungkin juga banyak terlewati gitu ya. Mungkin kita cuman tahu mereka bahkan datang ibadah bukan sesekali 2 kali, setiap minggu loh bahkan. Tapi nggak pernah reach out aja, nggak pernah kita tahu, bahkan namanya aja mungkin bahkan nggak tahu gitu ya. Nah terus gimana Kak? Maksudnya apakah dari situ apa sih, atau ada nggak sih ciri-ciri yang bisa lebih menggambarkan selain cuman kayak ibadah pulang ya, selain itu ada nggak sih Kak yang bisa disebutkan supaya bisa dikategorikan sebagai Anonymous Christian gitu? Jadi ini bukan ngejudge juga ya Hen ya, nggak menilai seorang nih sebenarnya anonim atau enggak gitu, itu yang sebenarnya yang tahu kita sendiri gitu. Betul. Jadi biasanya orang yang punya yang menjadi seorang yang anonim itu secara personal ya, biasanya orang itu nggak ya pokoknya aku anonim, enggak, tapi dia ada alasannya gitu. Biasanya karena mungkin pernah punya pengalaman tidak menyenangkan gitu. Ini ada backgroundnya nih ya, kenapa jadi gitu. Bikin batas lah antara persahabatan di gereja itu ada batasnya, karena bisa jadi ada
pernah tersakiti, pernah mengalami trauma, luka yang belum pulih gitu dan sebagainya. Atau juga mungkin takut akan ekspektasi dan keterlibatan. Kalau aku udah nyemplung satu, ini pasti yang lain-lain ada lagi gitu. Iya, iya, Sehingga akhirnya aku memilih untuk ya mending gak usah dari awal gitu ya untuk masuk ke dalam pelayanan. Lalu juga memang ngerasa lebih nyaman bahwa ya ini hidupku, orang lain nggak perlu tahu, aku juga tidak perlu tahu kehidupannya orang lain gitu ya. Atau juga aku merasa bahwa aku cukup berelasi saja dengan Tuhan ya. Kalaupun aku harus berelasi dengan orang lain, ya aku maksimal dong ngelihat aja dari jauh gitu. Udah sampai di situ sudah cukup ya. Tapi itu kalau dari sisi personal. Nah, bisa jadi juga munculnya dari sisi komunal. Artinya justru dari luar gitu ya, dari lingkungannya yang mendorong seseorang bisa jadi anonim ya. Gerejanya eksklusif, tertutup gitu ya. Pertemanannya, persahabatannya hanya oleh kelompok-kelompok. Mereka yang dirasa tidak punya kelompok, maka ya nggak punya teman, ya akhirnya memutuskan untuk anonim saja gitu. Ya nggak apa-apa, aku nggak punya teman gitu. Nah, itu bisa terjadi. Lalu gerejanya kurang peka dan kurang ramah ya, tahu ada yang baru, tahu ada beberapa kali datang, tapi nggak pernah di welcome ya, tidak pernah merasa bahwa ya gerejanya memperhatikan dia gitu ya. Lalu juga ada budaya mengikat, itu ini hampir sama kayak tadi ya, kalau udah masuk ke pelayanan dituntut lagi tapi nggak pernah dipersiapkan orangnya gitu. Lalu atau mungkin ketika dia datang sejak awal sudah dikasih label tertentu gitu sama orang-orang yang ada di gereja gitu. Contoh ya misalnya kita nggak tahu bahwa di gereja itu biasanya orang harus pakai kemeja misalnya di sebuah komunitas gereja ya. Dia datang pakai kaos. Lalu wah ini yang pakai kaos ya. Nah, itu bisa ngerasa bahwa wah, aku lebih baik tidak dikenali sama sekali gitu. Lalu juga biasanya model begini gerejanya fokusnya sama kegiatan bukan sama relasinya gitu. Jadi nggak peduli ya kamu mau kenal atau enggak, yang penting acara-acaraku bagus ya. Itu juga mungkin ada faktor kalau di kehidupannya teman-teman yang masih muda, ya karena juga dorongan dari orang tua atau orang lain gitu. Ya mungkin bisa jadi di faktor yang awal tadi tidak dialami oleh dia, ya sakit hati, trauma, ya luka itu tidak dialami, tapi dia memberitahukan kepada orang lain, nanti kamu kalau ikut pelayanan, kamu kalau ikut nanti kamu ngalami ini gitu. Sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi anonim gitu ya. Nah, kalau dari fenomena anonim ini sebenarnya kita bisa memahami kalau nggak semua orang merasa nyaman untuk bisa terlibat dalam komunitas gereja. Tapi di sisi lain, kalau kita sebagai gereja, kita itu harus ingat bahwa kita bukan hanya tempat orang kumpul, tapi juga perlu ada keterbukaan, kepedulian, membangun relasi dan semakin ngerti kondisi kehidupan orang lain. Itu yang menjadi titik berangkat kita Hen ya, bahwa kalau kita bicara soal anonim ini bukan pada akhirnya kita jadi ngejudge atau ngukur atau nilai orang lain, kamu anonim ya gitu, enggak ya. Tapi justru kita jadi ingat, oh iya kalau aku adalah bagian dari gereja, maka harusnya aku bisa merangkul mereka, menjangkau yang belum terjangkau. Ada rasa tanggung jawab di situ ya. Ya, dan itu memang peran kita semua gitu, peran kita sebagai anggota gereja gitu. Iya. Dan itu benar sih Kak. Maksudnya mungkin buat kita yang sudah terbiasa di dalam suatu komunitas gereja gitu ya, itu merasa bahwa berkomunitas di dalam gereja itu penting gitu, bahkan harus gitu. Tapi ternyata di luar komunitas gitu ya, banyak orang yang menganggap bahwa berkomunitas di gereja itu nggak begitu penting, atau malah justru menganggap bahwa komunitas gereja ini terlalu ngejudge, mungkin bisa jadi terlalu gitu ya. ngurusi hidupnya dia. Terlalu ngurusi bisa jadi, karena nggak semua orang juga ternyata suka gitu ya untuk bisa sharing gitu ya tentang masalah pribadinya dan kawan-kawan, dan akhirnya malah menjauhkan diri gitu kan dari komunitas. Nah, kalau dari
pandangan dari sisi teologinya. Gimana Kak kalau tentang Anonymous Christian? Jadi kerinduan kita terhadap yang anonim ini adalah salah satu karakter yang jelas itu biasanya ajaran yang diterima itu jadi beragam sekali. Ya, bersyukur kalau memang dia punya kedalaman rohani yang baik, lalu bisa membedakan mana ajaran khas dari dari gereja yang sealiran atau yang tidak sealiran, yang seajaran dengan yang tidak seajaran, sehingga akhirnya ya dia punya filter itu gitu ya. Tapi ya yang sering kali justru terjadi adalah karena kecenderungannya biasanya pindah-pindah gereja gitu ya, pindah-pindah jemaat, atau bahkan juga dia bisa beribadah di satu hari Minggu itu di gereja yang beda-beda gitu. Satu hari Minggu gereja berbeda-beda. Karena dia mencari apa yang dia butuhkan, apa yang kita butuhkan itu gitu nyari nyari yang relate gitu ya. Dan itu fenomena gitu. Itu harus diakui terjadi di kehidupan kita berjemaat ya. Dan itu yang menjadi cukup berbahayanya adalah ketika tidak bisa membedakan gitu. Mana yang Tuhan katakan, lalu mana yang saya butuhkan gitu. Sehingga akhirnya semua diserap, pada akhirnya nggak punya pegangan ajaran yang kuat gitu. Ya syukur-syukur kalau masih dimasukinya gereja yang ini ya, gereja-gereja aliran Protestan gitu ya. Kalau tiba-tiba masuk ke gereja yang kita tidak ketahui bahwa itu ternyata dianggap menyimpang ajarannya, mau bilang apa gitu aja itu kan, karena itu ketajaman gitu loh. Mungkin tadi kita berpikir ya emang masalahnya apa kalau saya belajar banyak gitu. Ya tapi kalau misalnya tiba-tiba kita masuknya di bukan yang mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu malah tambah lagi gitu. Mungkin dia memberi apa yang dibutuhkan gitu ya. Pas mungkin bahkan ya. Misalnya saya lagi mengalami kekecewaan ya, tiba-tiba khotbah hari itu bicara tentang bagaimana menangani kekecewaan. Padahal sebenarnya bisa jadi gereja itu sebutannya gereja, padahal tidak berpusat pada Yesus Kristus gitu. Dan itu sangat mungkin sekali terjadi dan ancamannya besar sekali gitu ya pada kita atau rekan-rekan kita yang anonim ini gitu. Sehingga akhirnya kalau bicara soal pemaknaan keselamatan dari Tuhan itu akhirnya pudar semua ya, jadi kabur gitu. Karena seringkali ngerasa bahwa ya pokoknya yang penting kan saya jadi orang Kristen udah percaya, udah bisa doa, udah bisa ke gereja kan udah gitu. Padahal lebih dari itu gitu. Kalau mungkin Hendy selama ini kan juga ikut dalam pelayanan gitu ya. Dan rasanya pasti akan beda sekali gitu ya, antara ikut datang ke gereja untuk ikut berdoa, ikut menyanyi, dan juga ditambah dengan sekarang pelayanan gitu. Ini terlepas dari intensitas pelayanan yang kadang juga bikin orang bisa jadi capek gitu ya. Tapi pemaknaan kita terhadap apa yang Tuhan berikan buat kita, minimal kita jadi bisa mengucap syukur, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan hadirkan buat kita, berjumpa sama orang-orang baru yang ternyata dia juga pengen belajar pelayanan dan sebagainya, itu jadi lebih menarik gitu. Kehidupan kita makin rasa bahwa emang kita nih semua satu dalam tubuh Kristus gitu. Sehingga makna keselamatan itu tidak akan hilang gitu, tidak akan lepas dari kehidupan kita ya. Itu yang kita perlu pahami. Lalu juga bicara tentang bahwa sebenarnya ketika kita bergereja, kita menggereja, kita berjemaat, kita tidak hanya sekadar mencari apa yang sedang kita butuhkan. Itu jadi penting banget gitu. Bahwa kecenderungan hidup kita sekarang ini kan ya sebutannya kan ini ya, nilai konsumerismenya semakin tinggi. Nilai konsumerisme, Iya, jadi orang pengennya konsumsi terus gitu. Sehingga akhirnya dalam kehidupan bergereja pun yang dibawa adalah apa yang bisa saya konsumsi, apa yang saya butuhkan gitu. DKI resut pada titik tertentu dia tidak memberikan apa yang saya butuhkan, sehingga akhirnya ya saya cari ibadah di tempat yang lain gitu. Mungkin lebih bisanya ke depot mungkin ya. Kalau nyari makan, kalau ya nyari konsumsi ya. Kalau pengen makan sesuatu bisa request, ya itu depot namanya. Padahal seksi konsumsi di mana-mana kayaknya lowongan terbuka ya. Nah, lowongan terbuka. Tapi orang tetap nyari ya. Gitu. Jadi keinginan untuk
ya ada baiknya, karena satu sisi kita punya kerinduan buat belajar, tapi di sisi lain bahwa tiap kali Tuhan hadir dalam hidup kita, dia tidak hanya menjawab apa yang sedang kita alami sekarang, tapi dia mempersiapkan kita untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar di depan gitu. Sehingga akhirnya mungkin hari ini kita merasa ya khotbahnya nggak terlalu relevan gitu, nggak menguatkan seminggu terakhir saya, tapi bisa jadi itu kan jadi kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menjalani hidup kita di seminggu yang akan datang ya. Biasanya dikasih tahu ya, dalam tanda kutip ya, spoiler dulu ya. Dikasih taunya itu ini loh maksudnya seminggu ini itu kenapa berat ya. Karena ya Yesus ajarkan ya bahwa bukan hanya soal berat tapi juga soal mengasihi. Wah, nangkep tuh kita gitu ya. Tapi ketika kita ngomong itu kita tidak mengalami apa-apa, bisa jadi itu kan bekal untuk ke depannya. Jadi bukan hanya soal mengevaluasi yang sudah kita jalani, tapi juga soal melihat ke depan. Dan ini kalau kita bicara kerangka tubuh Kristus, bicara kerangka gereja, maka perjumpaan kita ya, aku ketemu Hendy ya, saya ketemu Bapak Ibu saudara-saudari, itu perjumpaan yang sebenarnya saling menguatkan gitu. Saya tahu bahwa hari ini saya susah, tapi saya juga tahu orang yang duduk sebelah saya ini pas pada saat ibadah dia juga orang yang sama mengalami kesulitan yang sama gitu. Orang sebelah kiri saya mungkin dia mengalami kesulitan yang berbeda, tapi ya sama-sama lagi susah juga gitu. Dan itu justru jadi sebuah kekuatan gitu. Itulah kenapa kalau di GKI ya, terutama GKI Resut, kita tuh punya banyak sekali kerinduan untuk seringkali ngumpul gitu ya. Kalau di teman-teman pemuda kan rutin Komisi Pemuda ada friend ya, kelompok kecil untuk kita bisa bertumbuh bareng-bareng dan di sana diajak cerita gitu. Karena fungsinya di situ gitu, bukan hanya sekadar aku datang lalu aku merenungkan dan aku pulang, tetapi aku betul-betul bisa menghidupi apa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita lihat nih misalnya ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, ini dasar yang baik buat kita ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 saya coba bacakan buat kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Orang sering nangkapnya jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Oke, berarti datang ibadah kan gitu ya. Tapi ada lanjutannya. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang mendekat. Jadi mengingat bahwa perjumpaan kita, pertemuan kita itu bukan hanya soal kita dengan Tuhan, tetapi juga mengingat kita ini ya bisa saling menguatkan ya. Saling menasehati bukan berarti tiap kali ketemu kita kamu jangan gini ya, kamu jangan gini ya gitu. Nasihat kan gak selalu bentuknya itu ya. Kadang juga bisa mendengarkan gitu ya, menjadi telinga untuk yang sedang kesulitan dan menguatkan, saling menguatkan ya. Coba 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ini bicara tentang itu tadi ya, hidup dalam tubuh Kristus ini. 1 Korintus 12 ayat 12. Coba saya bacakan ya. Sampai 27. Ya. 12 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ini dibaca semua atau? Ya, boleh dibaca boleh semua. Ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah
memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Jadi yang khas di 1 Korintus 12 ini justru Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu semua itu sudah dibaptis. Ya, artinya kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita, baptis itu tidak hanya sekadar kita jadi punya nomor induk anggota ya, jadi punya kartu anggota atau dianggap secara administratif bagian dari gereja. Gereja mana gitu ya. Tapi juga sebetulnya mengingatkan kita bahwa kita ini punya fungsi sebagai tubuh Kristus gitu. Yang menarik tadi kan di ayat 26 sampai 27 ya. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita ya. Artinya mungkin kita hari ini nggak kerasa apa penderitaannya saudara-saudari kita, tapi seharusnya kita bisa tahu apa yang sedang dirasakan, dan itu hanya bisa terjadi ketika seseorang tidak lagi memutuskan dirinya untuk terus-menerus menjadi anonim, tapi juga ambil bagian dari kehidupan bergereja. Karena kehidupan bergereja itu tidak akan pernah lepas dari gimana caranya untuk kita selalu membangun relasi yang baik, membangun relasi yang sehat gitu. Soal belajar untuk mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, di jemaat kita itu, dan itu semua harus membuat kita jadi makin terhubung satu dengan yang lainnya gitu. Iya. Dan juga kalau kita ngelihat ya gambaran pada akhirnya tujuannya adalah supaya kita di Yakobus 2 ayat 17 ya, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi dijelaskan bahwa memang ketika kita beriman ya, ternyata tidak cukup ya hanya untuk kita punya iman, tetapi juga harus diwujudkan lewat tindakan nyata. Salah satunya adalah yang paling sederhana, mengambil bagian dari kehidupan bergereja gitu, berjemaat gitu. Sehingga akhirnya kita makin sadar kalau kita itu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, dan itu yang sebetulnya Yesus inginkan ketika bicara soal kehidupan bergereja gitu. Iya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan ya. Kalau misalnya sudah diusahakan ya, tapi tetap memilih untuk menjadi anonim, nah itu gimana? Oke, yang pasti adalah kita ingat bahwa hidup kita itu, hidup bergereja kita adalah hidup yang beriman kepada Kristus, sehingga akhirnya panggilan mengikut Kristus itu adalah panggilan untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Oke. Ya, jadi jangan lagi berpikir gini, kalau saya udah mengusahakan lalu saya tetap memilih menjadi anonim, maka sebetulnya ada hal yang terpotong dalam proses kita bersekutu dengan sesama umat ini gitu ya. Ada yang nggak kita lanjutkan lah gitu. Nah, biasanya justru persoalan-persoalan itulah yang harusnya kita bisa bicarakan gitu. Bukan jadi gini, seringkali orang ngerasa kayak yang tadi saya bilang di awal ya, orang ngerasa capek karena ya dalam bahasa ininya ekstrimnya dieksploitasi talentanya gitu ya, tenaganya, waktunya gitu, hanya untuk mengerjakan pelayanan di gereja, padahal di luar masih ada pekerjaan yang lain gitu. Nah, porsi-porsi ini kan adalah porsi relasi sebetulnya ya, porsi untuk bisa dibicarakan. Pertanggungjawaban kita sebagai tubuh Kristus itu harus
harus semakin jelas gitu. Kalau misalnya hari ini kita merasa bahwa kita memang adalah bagian dari anonim, atau mungkin juga dalam hal tertentu kita memilih untuk jadi anonim. Jadi bisa juga aku nggak anonim di jemaat yang sama, aku di komunitas yang ini aku tidak anonim, tapi yang di lain aku lebih baik aku anonim gitu. Nah itu di sisi lain kita mesti mulai sadar bahwa ya gereja ini bisa terus hidup, gereja ini bisa terus ada ya karena kita ini saling merangkul satu sama lain gitu. Itu. Iya. Kalau kita dari tadi kan membahas tentang dari sisi apa ya kayak dari sisi orangnya yang atau yang kita yang mengalami, kita yang menjadi orang Kristen yang anonim gitu ya. Kalau dari sisi gerejanya Kak, itu apa sih yang kita harus perhatikan atau apa sih yang kita harus lakukan? Ya ini penting karena namanya relasi kan harus dua arah ya. Betul. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba kita cuma duduk diem terus tahu emang ada yang anonim selama ini. Ya. Terus kita tahu aja. Duduk diem, pokoknya dia nyamperin kita ajak kenalan. Ya. Itu justru peran gereja ada di situ gitu. Peran gereja untuk menunjukkan bahwa memang inilah persekutuan kehidupan kita yang bukan sendiri-sendiri, tetapi bersama. Jadi sebetulnya umum ketika kita datang di sebuah persekutuan, datang di gereja, orang pengen tahu kita tuh siapa gitu. Kita seringkali tuh tabrakan sama ini kelakuan orang lain di luar gereja. Kelakuan orang lain di luar gereja. Dia pengen tahu kita karena ada maksud tertentu. Gitu, ada kepentingan tertentu gitu ya, sehingga akhirnya berusaha. Ini kan kalau Hendy ini kan bekerjanya di ini ya bidang IT ya. Kan data tuh kan hati-hati banget ya. Gitu. Tapi kalau bicara gereja ini bicara soal relasi gitu. Kalau orang mau berkenalan, maka sebenarnya tempat yang paling tepat adalah berkenalanlah di gereja gitu. Karena gereja itu mestinya bisa melunturkan semua kecurigaan-kecurigaan itu. Mestinya, Iya, sehingga akhirnya ya bukan berarti habis ini besok langsung saya kasih KTP ke kamu ya, karena aku percaya penuh padamu gitu ya. Tapi orang kadang gini, namaku ditanya itu ya di luar gereja bisa jadi was-was. Ngapain? Iya, ada apa nih orang kok tanya nama saya? Tapi kalau di gereja, ketulusan gereja untuk mau mengenal orang lain gitu, itu akan menjadikan gereja itu betul-betul bisa bertumbuh. Jadi gereja justru bertumbuh mulainya bukan dari rancang bangun rencana strategisnya harus mantap banget ya, penyokongnya juga harus bagus banget, tapi juga lewat kerinduan kita untuk bisa saling kenal satu sama lain gitu ya, bukan kepo gitu tapi peduli. Nah itu yang menjadi tugas kita sebetulnya sebagai gereja ya. Jadi karena kita sadar kalau tiap orang ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, yang dihadirkan dalam kehidupan bergereja kita gitu. Jadi gereja mulai harus bisa memikirkan bahwa kita harus punya sikap welcoming and caring yang baik gitu. Dan itu perlu diterapkan dan perlu kelihatan. Jadi nggak hanya soal tata cara, tetapi juga ketulusan hati gitu. Kan banyak nih yang sering kali tanya sama saya gitu, Kak kenapa sih kalau di GKI Resut orang baru itu selalu diminta buat berdiri ya? Pernah perhatiin nggak ya? Iya. Kok kenapa kok sampai sebegitunya? Harus kayak gitu. Emang harus banget gitu kan? Itu yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Karena kecenderungan dunia sekarang itu membuat kita jadi curiga kenapa orang mau tahu saya gitu. Padahal di sisi gereja bukan bukan hanya sebagai tata cara kita berdiri pada saat itu, tetapi itulah titik mula kita untuk kita benar-benar bisa mengenali siapa sahabat kita yang baru ini gitu. Kalau kita bicara soal anonim ini nggak terbatas hanya anggota jemaat simpatisan yang Kristen. Bisa jadi juga orang-orang yang emang mau kenal sama Yesus. Betul. Sayang sekali kalau kita selama ini rajin bicara soal penginjilan, rajin bicara soal memperkenalkan Yesus, tapi kita sendiri ternyata dalam tindakan
itu nggak benar-benar bisa nunjukkan Iya, ketulusan betul. itu gitu. Jadi kerangkanya sekarang kalau kita menikmati GKI Resut ya, jadi ngerti ya bahwa Iya, iya. bukan dipaksa berdiri lalu dipaksa menyalami, enggak. Mhm. Tapi kita lakukan itu dengan ketulusan gitu. Mhm. Saya beberapa kali kadang kan yang berdiri tuh yang di balkon gitu ya. Kalau pas Kadang-kadang, saya tugas tuh iya. kan nggak kelihatan, kalau dari mimbar tuh nggak terlalu kelihatan. iya, Tapi iya, kalau yang iya. di depan di balkon Kelihatan. tengah itu kelihatan gitu. Kalau begitu ada kiri yang kanan ya. ya begitu ada yang berdiri, saya biasa ikut berdiri juga, ikut menyapa dari mimbar gitu. Karena kan terlalu jauh ya untuk secara jarak ya. Lalu saya coba belajar menghafal, oh yang tadi yang ini gitu ya. Nanti kan Nanti kalau bisa ada jadi kesempatan gitu lain ya. kita berkenalan lebih jauh gitu. Kalau yang biasa juga dilakukan di GKI Resut pada umumnya seperti itu ya, ada departemen penggembalaan yang menaungi pelayanan-pelayanan yang sifatnya welcoming and caring ini gitu. Sehingga akhirnya misalnya tim asyir yang ada di GKI Resut itu bukan tim cuma untuk menyapa selamat datang ya, tapi benar-benar ada pembekalannya gitu. Bukan hanya untuk mengajak orang nganterin ke tempat duduk, tapi untuk menunjukkan bahwa ini kita melakukan ini dengan ketulusan. Ya. Percayalah orang-orang yang ketulusannya setengah-setengah, diajak pelayanan welcoming and sharing and caring ini nggak akan terlalu Sulit nyaman. ya. Iya, justru Gitu. sulit karena Jadi, ini diperlukan ketulusan yang tinggi. Yang dibangun itu sebenarnya adalah hatinya dulu ya, ketulusannya itu untuk ngerti bahwa ada orang lain yang juga adalah sesama kita yang Yesus hadirkan dalam kehidupan bergereja kita gitu. Ini terlepas dari orang itu siapa gitu ya. Kadang kan kita mau kenalan sama orang karena kita tahu dia punya kepentingan yang baik buat kehidupan kita kan. Ya. Dia banyak duitnya nih, saya jadi teman dia aja nih gitu. Ini nggak bicara soal itu ya. Benar-benar bicara ketulusan. Oh ini adalah orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita dalam bergereja gitu. Iya. Dan iya Kak, tadi Kakak mention kan tentang bagaimana jika seseorang yang anonimus tadi ini, yang anonim tadi ini bukan sekedar orang Kristen yang mungkin muter-muter gereja gitu ya, maksudnya ibadah di sini, ibadah di sana, atau anggota atau bahkan anggota kita yang anonim gitu ya, mungkin yang jarang muncul gitu ya, jarang muncul namanya di mana gitu, pelayanan nggak ikut, atau bahkan orang yang baru mengenal atau baru mau mengenal Kristus, itu kayak eman banget gitu ya, sayang banget ya. Maksudnya kalau misalnya kesempatan itu yang harusnya ada, terus kita bisa ada untuk menggait gitu ya, menarik mereka untuk lebih pengen tahu lagi lebih dalam tentang Kristus, itu kan ya nambah jiwa baru gitu kan. Ya mungkin nggak harus sekarang, harus dibaptis sekarang dan kawan-kawan, tapi paling nggak ini kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih buat mereka untuk bisa datang pada Kristus. Ya, saya mikir kayak gimana kalau kita beneran pernah kayak gitu ya. Maksudnya ada orang yang tulus pengen datang dan ternyata dalam pelayanan kita sebagai asyir mungkin kurang bisa deketin, atau kita sebagai jemaat biasa juga nggak menyapa atau bahkan kayak gimana, jadi hilang itu kesempatan. Dan bisa jadi juga ke pelayanan yang lain ya, artinya ini tidak menjadi beban pelayanan seorang betul asyir ya. Betul. Misalnya kita jadi pemusik, Hendy seringnya jadi apa? Pemusik ya. Pemusik misalnya hari ini ya udah yang penting tahu lagunya gitu. Padahal ada orang yang datang terus butuh banget dikuatkan lewat pujian. Di saat yang sama kita mainnya setengah-setengah gitu. Betul. Jadi kan bisa itu juga ya. Jadi gini, saya sering menganggapnya adalah orang kalau beribadah, ketika kita ada dalam komunitas atau persekutuan gereja itu secara kuantiti ini senang nih kita muncul orang-orang baru gitu ya. Tapi secara quality itulah fungsinya kita diutus dan diberi berkat oleh Tuhan gitu. Karena kita harus melakukan firman itu di tengah kehidupan kita, dan dimulainya itu bukan besok. Pada saat itu juga. Kapan? Ya kan? Waktu kita bisa ramah sama orang,
ketika bicara soal kepedulian kita bisa menambahkan kepedulian kita sama orang yang lain gitu. Minimal ya di gereja tuh paling enak ya, itu bisa salaman sama siapapun loh. Gitu. Iya kan? Kalau di luar nggak kayak gitu Di ya. luar kita aneh gitu. Atau mungkin orang kan tanya, Ngapain? kenal sama dia gitu kan. Kok di gereja tuh kita Kenal nggak kenal gitu. nggak kenal satu tubuh dalam Kristus, salaman Iya, orang juga nggak iya. curiga bersalaman dengan kita. Iya juga ya. Iya. Iya kan, Iya, itu iya, itu iya, iya. itu terbentuk gitu loh. Iya, Gitu. Dan iya. itu membuat orang menjadi nyaman gitu. Nyaman artinya bukan ini ya, bukan kemudian ya stay di kenyamanan, tapi ngerasa bahwa ternyata betul ya, aku diperhatikan. Bayangkan orang yang duduk sebelah kita atau depan kita, belakang kita ada orang-orang yang selama seminggu ini kesepian. Gitu. Iya. Sentuhan kita untuk menyalami dia itu jadi kebahagiaan buat dia gitu. Itu terlepas dari asyir itu. Iya. Iya kan? Salam Siapapun damai, lah ya. salam damai kan? Salam damai gini salaman. Depan nggak kenal nih. Kasih salam damai nggak? Kalau gereja nggak gitu ya, kita kasih tetap. Iya, gitu. iya. Nah, itulah uniknya bergereja ya. Iya. Makin mengenali kehidupan gereja kita. Oke. Kak, kita kan sudah ngobrolin cukup panjang ini dan cukup mendalam gitu ya. Dan sebagai penutup nih Kak, mungkin ada nggak yang perlu kita perhatikan nih dalam kita mungkin sebagai gereja, sebagai anggota tubuh dalam gereja ini, gimana Kak? Perhatikanlah para anonimus itu, karena itulah cara kita yang paling sederhana untuk bisa memulai kepedulian dan perhatian kita sebagai gereja. Disitulah kita jadi makin ngerti bahwa memang ada orang-orang yang perlu kita kenali dalam kehidupan kita, dan dari situ kita akan makin ngerti kalau cara Tuhan itu membentuk kita dan orang lain itu sangat luar biasa dan banyak sekali di luar dugaan kita. Jadi janganlah kita menaruh asas manfaat ketika kita berjumpa sama orang-orang lain gitu ya. Kenalilah dia, ya kenali aja dulu gitu. Kenali orangnya siapa, dia pergumulannya kayak apa gitu ya. Kita doakan gitu ya. Dan itu akan menolong kita untuk makin ngerti bahwa inilah orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, kita sebagai gereja ini harus juga sering-sering introspeksi. Kita tuh udah menunjukkan kasih Tuhan dengan penuh ketulusan belum sih gitu ya. Kita udah benar-benar merealisasikan tubuh Kristus lewat kehidupan kita bergereja setiap hari atau belum gitu. Makin banyak kegiatan kita makin akrab atau enggak gitu. Nah, itu jadi bagian introspektif dan juga bagian reflektif untuk kita kerjakan dalam pelayanan kita gitu ya. Makin sadar bahwa kalau jadi gereja ya harus bisa welcome gitu. Welcome itu akan muncul, akan tumbuh dengan sendirinya selama kita punya ketulusan untuk mau mengenal orang lain. Mau mengenal secara gitu ya. Konkret, maka mulailah memperhatikan juga status keanggotaan saudara-saudari kita ya. Ada banyak loh yang aktif tapi ternyata belum jadi anggota jemaat gitu. Itu juga bisa gitu ya. Atau bahkan mungkin dia punya hambatan tertentu gitu. Bisa jadi keluarga besarnya menghalangi dia untuk percaya sama Yesus. Padahal dia terlibat aktif sekali dalam pelayanan, ya deket sama kita gitu. Jadi fungsi kita untuk terbuka itu untuk menjadi sahabat buat mereka semua. Jadi saya batasi memang di situ dulu Hen ya. Karena kalau kita lanjut nih ya, kita nanti akan merealisasikan apa yang dimaksud dengan status keanggotaan itu. Dan itu butuh judul yang baru gitu ya. Bisa dapat satu judul lagi. Satu judul yang baru kalau kita mau bicara soal keanggotaan. Tapi pada dasarnya adalah mengertilah bahwa ini gereja gitu. Ini gereja bukan hanya sekadar tempat, tapi juga momen kita bersekutu, punya hati yang tulus, mau kenal orang yang ada di sekitar kita. Thank you Kak untuk penjelasannya, dan semoga dengan pembahasan ini kita semua boleh disadarkan ya kalau ya bergereja itu seninya itu di situ gitu ya. Mungkin kalau saya mikirnya ya, kan Tuhan kita bisa beribadah di mana aja gitu loh. Maksudnya kita bisa menemukan Tuhan di mana aja. Kita berdoa itu juga kita menemukan Tuhan.
So what's the point of kita beribadah di gereja, di bangunannya, di dalam bangunannya ini ya maksudnya. Kenapa gitu loh kita harus gitu. Dan saya yakin nggak sedikit yang mempertanyakan itu Kak. Maksudnya ya mungkin sejak pandemi kemarin online makin marak gitu ya. Sampai sekarang pun masih ada online dan makin akrab dengan online ya. Makin akrab dengan online, maka semakin nyaman dengan online. Ya udah ngapain ke gereja gitu kan. Itu nggak sedikit gitu yang seperti itu. Dan saya harap dengan ini, dengan kita semua yang sudah diberi pengertian, yang sudah hari ini sudah diperdengarkan, kita boleh ingat nih, mungkin di sekitar kita ada rekan-rekan kita yang butuh disapa, ya kan, diajak kembali gitu ya. Dan kita sebagai orang-orang yang mungkin sudah aktif gitu ya, kita boleh ngasih kesempatan mereka yang mungkin kurang aktif, boleh diajak kembali, sekedar disapa dulu aja deh, nggak usah muluk-muluk gitu ya. Mungkin kalau diajak gitu kayak takut. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita menempatkan orang lain, jangan langsung nempatin dia cocoknya pelayanan apa. Gitu. Itu biasanya malah kalau zaman sekarang ya, itu malah jadi kabur ya. Iya, malah yang dilihat oleh orang lain adalah kita punya sebuah kepentingan. Padahal maksudnya kan bukan itu gitu kan. Supaya kita ini ya bareng-bareng dulu aja gitu. Mungkin lebih ke diajak dulu, disapa dulu gitu ya, diajak datang ibadah maksudnya. Itu yang lebih penting. Dan ya saya harap di Resut makin banyak ya orang-orang yang paham tentang hal ini, karena masa depan Resut ini atau masa depan dimanapun ya, nggak cuma Resut aja, nggak di semua gereja gitu ya, itu di orang-orang yang salah satunya di orang-orang yang sudah lama nggak hadir di kebaktian gitu ya, itu masa depannya di mereka juga. Jadi jangan lupa untuk reach out pada mereka, menjangkau kepada mereka, di telepon, di WA, di apapun lah, didoakan gitu ya, supaya mereka boleh terberkati melalui kita, melalui orang-orang yang mengerti yang sudah diingatkan dari materi di hari ini gitu. Oke. Sudah cukup Kak atau mungkin ada? Ya, terima kasih Hendy sudah mempertajam dengan ini ya, aplikasi dan realita yang kita hadapi gitu. Dan memang ada beberapa cerita juga yang justru ketika kayak tadi yang Hendy sampaikan gitu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu orang yang udah lama nggak datang lalu ditanya, dia akan ngerasa bahwa ternyata aku lupa bahwa aku punya sahabat di gereja gitu. Itu banyak sekali cerita soal kayak gitu. Dan akhirnya ya walaupun ya kalau kita kayak tadi ya ukuran kita terus aktif apa segala macam gitu, mungkin dia tidak bisa kayak gitu. Tapi dia sampai akhir tuh bisa tahu bahwa aku punya, contohnya dia pinjam nama ya, aku punya temen yang namanya Hendy, gerejaku, yang ternyata dia selalu mendoakan kami nih yang bandel-bandel lah gitu. Jadi kayak gitu cerita-cerita kayak gitu ya, ada yang comeback ya, itu juga banyak sekali. Oke Kak, thank you. Terima kasih Hendy. Penjelasannya pada hari ini mungkin boleh dibantu doa penutup. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh ingatkan kami bahwa ada domba-dombamu yang juga menjadi bagian dari satu persekutuan kami bersama, yang juga harus kami selalu berikan perhatian. Sertai kami ya Tuhan, supaya kami bisa memakai kehidupan kami untuk merawat, menjaga, saling mengerti dengan sesama kami, dan juga mampukan kami juga semakin bertumbuh dalam kehidupan kami, terutama dalam memahami karya kasih-Mu lewat gereja kami dengan semakin baik. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini punya rasa-rasa yang mungkin pernah terluka, mungkin pernah tersakiti karena tindakan kami atau gereja. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk terus bisa menintrospeksi diri kami, sehingga kami semakin mengerti ada juga perubahan-perubahan yang harus kami lakukan, dan itu akan semakin menolong kami semua untuk semakin sadar cinta kasih-Mu yang besar. Bimbing kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Amin. Oke, thank you sekali lagi Kak Terima Ricky kasih buat hari ini. Hendy. Terima Thank you. kasih juga Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah menonton pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.